Hari ini kita akan membahas tentang orang Indonesia pertama yang ditanami microchip di dalam tubuhnya, geng. Nah, ini berkaitan dengan sebuah artikel yang tayang di cnbcindonesia.com pada tanggal 29 Agustus 2020. Judul daripada artikel ini adalah Elon Musk resmi merilis sebuah teknologi implan otak. Teknologi implan yang seperti apa? Tentu membuat tanda tanya gitu ya. Nah, ternyata teknologi ini dibuat khusus oleh Elon Musk dalam bentuk microchip yang ditanamkan di tengkorak manusia, dan diyakini oleh Elon Musk, microchip ini bisa menyembuhkan kebutaan serta kelumpuhan terhadap seseorang yang ditanami microchip tersebut. Selain itu, yang lebih ekstrimnya adalah ini adalah bagian dari AI gitu ya, artificial intelligence. Dikatakan kalau microchip ini apabila ditanamkan di dalam tubuh, maka orang tersebut akan dapat mengontrol handphone serta komputer tanpa harus menyentuh benda-benda itu. Jadi cukup dengan memikirkan atau pikirannya aja yang mengontrol. Nah, semua barang elektronik tersebut akan terkontrol secara otomatis. Ya, kalau memang keadaannya kayak gitu sih keren ya, geng. Gimana kalau misalkan sebaliknya? Ketika ditanami microchip, justru yang dikontrol bukannya si komputer, tapi justru malah komputernya yang mengontrol si manusia. Bisa bisa jadi gila gitu ya. Dan banyak orang yang masih mempertanyakan tentang keaslian microchip ini. Memang sih sebagian orang mungkin yang malas menerima informasi mengatakan hoax gitu ya. Mana mungkin ada microchip yang bisa ditanamkan di dalam tubuh manusia dan merubah manusia itu, atau justru sebaliknya si manusianya merubah si perangkat komputer gitu ya, mengontrol gitu. Nggak mungkin. Tapi jangan salah, pernyataan Elon Musk ini tidak sekali dua kali dia ucapkan. Elon Musk sebelumnya sudah pernah mengumumkan teknologi microchip ini tepatnya pada tahun 2015. Dan hal ini benar-benar nyata sudah dijalani oleh orang Swedia sejak tahun 2015 tersebut, geng. Nah, yang perlu kalian ketahui, berita ini bukan berita bohong. Karena kenapa? Sudah ada 2000 kepala alias 2000 orang yang sudah menanamkan microchip ke dalam tubuhnya sebagai pengganti identitas. Nah, kebijakan tersebut nggak cuma buat kartu identitas doang. Ada beberapa hal lain yang digantikan fungsinya oleh microchip ini. Ada kartu tiket kereta, terus ada kartu member gym, dan bahkan sampai ke kartu akses sebuah perusahaan. Kebayang nggak tuh? Biasanya kan kartu akses itu cuma digantung di leher ya kan. Kalau misalkan kita mau masuk ke dalam sebuah ruangan, kita tap, atau mungkin pakai sidik jari sebagai pengganti absen gitu ya, kehadiran. Tapi ini udah microchip di dalam tubuh. Kehadiran kalian akan sangat mudah dikontrol. Karena kenapa? Posisi kalian akan mudah dilacak, karena kemanapun kalian akan membawa microchip tersebut di dalam tubuh kalian. Jadi benar-benar ini sebuah target Elon Musk untuk mengembangkan yang namanya artificial intelligence. Itu semakin mulus, semakin ekstrim, semakin jauh aja gitu yang namanya batas antara dia mengontrol manusia dengan Tuhan mengontrol manusia gitu. Benar-benar nih orang menciptakan teknologi yang mana satu manusia bisa mengontrol banyak manusia lain. Itu Elon Musk. Hal yang sangat menarik dianggap oleh mereka tentang teknologi microchip ini adalah ketika manusia tidak perlu repot-repot lagi membawa banyak barang untuk kebutuhannya dia, karena semua hal itu sudah dia bawa di dalam tubuh, yaitu dalam bentuk microchip tadi. Microchip itu bisa menjadi identitas KTP, bisa menjadi ATM, atau bisa menjadi sebuah kartu member sampai ke tiketing gitu ya. Semuanya bisa di situ. Dan yang lebih gilanya lagi, mereka sedang mengembangkan microchip di mana ketika sudah ditanamkan di dalam tubuh manusia, maka manusia itu akan bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan manusia lain dari jarak jauh. Tapi dengan syarat ya, sesama orang yang menggunakan microchip itu, geng. Jadi udah gila, lu nggak perlu nelpon orang lagi. Jadi cukup mengendalikan pikiran. Lu kayak ngobrol sama orang yang jaraknya mungkin seberangan pulau. Ya kayak layaknya handphone. Kalau sekarang kita harus pencet nomor terus telepon. Tapi kalau dengan teknologi microchip itu, dia cukup mengendalikan pikirannya, ingin berbicara dengan siapa, langsung tersambung. Pengembangan teknologinya bener-bener gila-gilaan. Mirip dengan Swedia, di negara Inggris, ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang hukum dan keuangan. Mereka berencana untuk melakukan hal yang sama, yaitu menanamkan microchip kepada setiap karyawannya, geng. Hal ini bisa kalian baca di sebuah artikel yang ditayangkan oleh jawapost.com pada tanggal 21 November 2018. Nah, judulnya itu adalah perusahaan Inggris mau menanam microchip ke pekerjanya. Tujuannya apa? Kenapa para pegawai di Inggris ini tiba-tiba saja mau ditanamkan microchip? Dan hal itu adalah sebuah syarat agar mereka bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ternyata tujuan perusahaan adalah untuk mengontrol si tubuh yang ditanami microchip agar kinerjanya lebih efisien.
Gila. Bukannya mengganti manusia dengan robot, tapi justru menjadikan manusia itu sendiri menjadi robot. Hal ini sebenarnya banyak protes gitu ya. Banyak orang yang beranggapan kalau ini nggak boleh terjadi, dan mereka tuh siap-siap kalau misalkan ini memang terjadi, mereka akan keluar atau cabut lah dari perusahaan tersebut gitu ya. Karena mereka berpikir kalau misalkan microchip tersebut dipasang ke dalam badannya, otomatis mereka tidak mempunyai yang namanya privacy, dan si atasan dari perusahaan tersebut memiliki kuasa penuh atas tubuhnya gitu kan. Ya lu udah ditanami microchip, udah kayak di remote control, lo mau ke klub, lo mau aja tuh si bosnya bisa tahu lo lagi gitu ya. Jadi bener-bener nih microchip tuh ya sebuah teknologi yang memungkinkan kita itu tidak lagi mempunyai kebebasan, alias kita bukan makhluk yang merdeka gitu kan, karena sudah dikontrol oleh teknologi. Jadi hal ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, namun tidak semuanya yang benar-benar menolak, geng. Karena ada sebagian orang yang sangat fanatik dengan teknologi. Mereka tuh beranggapan kalau hal ini justru sebuah kemajuan akan teknologi yang ada di dunia. Ya emang bener gitu ya. Kalau misalkan teknologinya malah menghancurkan isi bumi atau menghancurkan makhluk yang ada di bumi, ya kemajuan macam apa ya kan? Karena yang namanya kemajuan ya kalau bisa bermanfaat gitu ya. Ya ini memang bermanfaat, tapi hanya bermanfaat bagi sebagian pihak, yaitu kaum elit gitu kan. Makanya ketika microchip ini mulai diumumkan oleh Elon Musk, banyak sekali teori-teori konspirasi yang muncul tentang yang namanya New World Order atau tatanan dunia baru. Nah, kenapa microchip ini dikaitkan dengan New World Order? Karena dianggap microchip ini adalah salah satu jalan untuk mengontrol umat manusia. Ya make sense lah ya, karena memang kalau dipikir-pikir ya, kalau kita sudah ditanami microchip dan itu bekerja di otak kita, ya apapun yang mereka inginkan, apapun si elit global mau ya kan, sebagai seorang pencetus New World Order, ya kita akan harus nurut karena di dalam tubuh kita sudah ada microchip. Ya siapa tahu kalau kita nggak nurut ternyata diledakin ya kan, pala lu meledak gitu ya karena microchip tersebut gitu.